ini dinarasikan dipotong. Hari ini 100% kami pastikan tidak ada yang namanya pemotongan Rp1 pun dari hak yang diberikan. Bagus, sangat bagus sekali. Karena memang Kementerian Tenaga Kerja kan selalu bekerjasama dengan PT Pos. Nah, apalagi Bu Putri ini kan selalu ya BSU apa dan semuanya melalui beliau. Jadi sampai detik ini yang kita lakukan itu cukup bagus. Ada memang proses evaluasi ya, pasti ada proses evaluasi dari banyak kawan-kawan dari Antara. Tadi Pak Wapres sempat masuk dalam ngapain aja sih Pak tadi Pak? Pertama kita nih udah proses penerimaan, atau juga kita tanya benar nggak terima, benar sudah atau tidak. Karena kalau kan tahu sendiri saya, kalau seandainya dipersulit ya pasti saya ngamuk-ngamuk tuh. Apalagi dirjen saya digalak. Jangan dipersulit hal kayak begitu, keren itu udah hak mereka. Jangan dihambat, jangan dikurangin, nggak boleh dipotong. Gitu. Jangan sampai kayak bansos-bansos yang selama ini dinarasikan dipotong. Hari ini 100% kami pastikan tidak ada yang namanya pemotongan Rp1 pun dari hak yang diberikan. Gitu. Gimana? Respon dari Mas Wapres sendiri ada sempat tadi interaksi sama warga? Sangat Wapres sangat mengapresiasi kerja PT Pos dan dirjen saya. Artinya semua sangat kondusif, kemudian semua terlayani dengan baik, apalagi kita lihat pagi-pagi sudah siapin tenda supaya nggak kepanasan dan juga dikasih sarapan. Seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih ya. Melihat penyaluran saja Pak ya? Oke, kenapa? Pak Wapres hanya untuk melihat penyaluran saja. Bukan menyalurkan, tapi dia juga harus tahu. Dia nanya banyak hal yang tadi ditanyakan oleh Pak Wapres terkait dipotong atau tidak, benar nggak dalam duit gitu loh. Jangan-jangan cuma kertas doang, manfaatnya buat apa? Gitu, bukan cuma datang kunjungan Pak Wapres tadi. Kalau di kantor dengan layanan pos sendiri gimana Pak? Bagus banget layanan pos, saya lihat tuh. Gitu. Jadi Pak ini ada penyerahan bantuan subsidi upah kepada 3 orang penerima. Kepada 3 orang penerima bantuan subsidi upah kami persilakan untuk maju ke depan. Udah duduk bang, geser, duduk aja, duduk. SU ini di Tangerang dan tak ada potongan Rp1 pun, dan dalam pembagian itu Gibran menyaksikan dan memantau sendiri, teman-teman. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melakukan pemantauan penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU yang 2025 di kantor pos Indonesia cabang utama Tangerang Rabu 16 Juli 2025. Dalam pemantauan tersebut, Gibran memastikan setiap penerima mendapatkan uang sesuai dengan aturan tanpa adanya potongan biaya. Tidak hanya itu, juga meminta agar dana BSU yang diberikan dapat digunakan dengan baik. Ini digunakan dengan baik ya Bu, semoga bermanfaat, katanya. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenhajar Gerung menambahkan, untuk penerima memiliki sejumlah kriteria, yakni sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan yang aktif sampai April 2025, anggota BPJS Ketenagakerjaan aktif, lalu gaji di bawah 3,5 juta, di bawah UMP dan UMK, lalu memiliki KTP dan bukan pegawai negeri TNI, Polri, dan ASN, ujarnya. Ia juga memastikan dari 15 juta penerima sudah 83% tersalurkan, yang artinya sekitar 13,6 juta. Ya, teman-teman, penyaluran BS ini udah terlaksana dengan baik dan ada banyak yang sudah menerima dan terlaksana dengan baik.
Pencairan bantuan subsidi upah atau BSU 2025 kembali dilakukan oleh pemerintah pada bulan Juli, menjadi angin segar bagi jutaan pekerja di Indonesia. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap daya beli buruh dan karyawan di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Melalui Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker, pemerintah telah mulai menyalurkan BSU tahap pertama sejak bulan Juni 2025 pada sekitar 4,5 juta pekerja. Memasuki bulan Juli, pencairan tahap kedua pun dimulai. Lalu sampai kapan BSU 25 bisa dicairkan? Sampai kapan? Bagi pekerja yang mendapatkan pelayanan BSU melalui kantor pos Indonesia, pencairan telah dimulai sejak 3 Juli 2025 dan akan berlangsung hingga 15 Juli 2025. Hal ini disampaikan melalui unggahan resmi akun Instagram Posindo Indonesia IG. Para penerima diimbau untuk segera mencarikan dana sebelum batas waktu agar dana tidak hangus atau dikembalikan ke kas negara. Hingga artikel ini ditulis belum ada informasi lebih lanjut dari Kemnaker mengenai penyaluran BSU. Melalui Ban Himbara, masyarakat diminta untuk rutin mengecek informasi dari situs resmi Kemnaker atau akun media sosial resmi agar tidak ketinggalan informasi terbaru. BSU 2025 adalah program bantuan dari pemerintah berupa subsidi gaji sebesar 600.000 yang ditunjukkan kepada sekitar 17,3 juta pekerja aktif. Program ini bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli pekerja di sektor formal. Bantuan disalurkan secara bertahap melalui 2 skema, yaitu melalui kantor pos dan Bank Himbara. Untuk mengecek status penerima BSU, Detikers dapat melakukan melalui beberapa cara, melalui dari link Kemnaker BPJS, Ketenagakerjaan, aplikasi JEMO, hingga Postpay. Ya, teman-teman, di sini sudah dilakukan dan terlaksana dengan baik penyaluran BSU ini yang diterima oleh pekerja yang masih aktif. Jika diindikasi termasuk dalam daftar penerima BSU 2025 tidak, tetapi dana belum juga cair, ada beberapa kemungkinan. Penyebab yang perlu diperhatikan berikut 3 alasan. Tidak memenuhi syarat. Penerima BSU wajib memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam Kemnaker nomor 5 tahun 2025. Jika Detikers tidak memenuhi salah satu persyaratan tersebut, maka wajar tidak ada jika bantuan tidak dicairkan. Sudah menerima bantuan lain, BSU tidak diberikan kepada seorang yang sudah menerima bantuan sosial lain dari pemerintah seperti program keluarga, harapan PKH, atau bantuan serupa dalam tahun berjalan. Masalah data rekening, meski dinyatakan sebagai penerima BSU, dana bisa saja belum cair karena ada kendala pada data rekening. Misalnya rekening tidak aktif, tidak sesuai dengan NIK, atau tidak terdaftar. Agar tidak ketinggalan update, masyarakat dihimbau untuk mengikuti akun media sosial yang resmi. Ya teman-teman, tadi kita telah mendengarkan atau membaca berita penyaluran BT yang dipantau oleh Gibran ini dan berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan kedepannya bisa juga digunakan oleh masyarakat yang sudah menerimanya. Sekian saja dulu konten kita kali ini dan terima kasih.